Semuanya. Pertama nomor 1. Ada 2 kata kerja di sini. Mana kata kerjanya? Can capsize dan are not handled. Ada 2 kata kerja, butuhnya 1 conjunction. Dari alfa sampai delta semuanya sudah bentuk conjunction teman-teman. Tapi yang pasti salah adalah bravo. Kenapa bravo? Nah bravo which, sebelum which itu harusnya ada non. Sedangkan kita lihat sebelum which tidak ada non. Sebelum which nanti apa? Capsize. Capsize itu verb. Lagi pula setelah which juga harusnya tidak boleh lengkap. Ini malah lengkap, tidak boleh. Jadi bravo auto salah. Tinggal alpha, Charlie, dan delta semuanya secara struktur bisa. Alpha dan delta itu tipe conjunction yang sama, yaitu sejenis and ataupun or, menghubungkan yang setara. Setara itu gimana maksudnya? Jika setelah but, misal pilih alpha ya, jika setelah but berupa subject verb, maka sebelum but juga harus subject verb. Dan nomor 1 sudah memenuhi syarat itu secara struktur. Delta pun sama, sebelum so dan setelah so juga wajib sama. Kali ini sama-sama subject verb. Berarti mau tidak mau kita harus mengandalkan meaning di latihan nomor 1 ini. Perahu kecil bisa mudah terbalik, tetapi mereka tidak dihandle dengan hati-hati. Itu meaning alpha. Jika memilih Charlie, nanti artinya jika perahu kecil bisa mudah terbalik jika mereka tidak dihandle hati-hati. Itu meaning Charlie. Meaning delta, so itu artinya jadi atau sehingga. Perahu kecil bisa mudah terbalik sehingga mereka tidak dihandle hati-hati. Dari segi meaning, menurut teman-teman lebih cocok mana sih alpha, Charlie, atau delta? Lebih cocok mana? Ayo. Charlie ya. Membutuhkan makna jika daripada tetapi dan sehingga. Berikutnya nomor 2, ada 2 verb yaitu are dan can live. Kita butuh 1 conjunction. Memilih alpha salah. Kenapa alpha salah? Jangan lupa atau bisa direview lagi materi yang kemarin. Bedanya despite dengan although atau even though. Setelah despite tidak boleh berupa subject verb. Nah kalau pilih alpha ketemunya subject verb dong setelah despite. Itu tidak boleh banget. Memilih bravo memungkinkan karena setelah even though, although wajibnya subject verb. Oke, jadi bravo bisa jadi. Charlie dari segi meaning sama-sama artinya meskipun, namun Charlie tidak bisa kita pilih. Kenapa? Nevertheless, moreover, however, itu sejenis conjunction yang posisinya harus di tengah. Jadi Charlie ini wajibnya di tengah, tidak boleh di awal kalimat seperti ini. Nevertheless, however, moreover, itu tidak bisa di depan. Delta, but biasanya adanya di tengah, tidak di awal kalimat. Jadi pilihan yang tepat adalah bravo. Berikutnya nomor 3, jenis error analisis. Jangan lupa berarti harus tahu jenis kata apa sih yang bergaris bawah. Despite bergaris bawah berarti versusnya dengan although. Their eyes ada awalan there berarti wajibnya ketemu dengan non. Much more, nah kalau ada more ataupun ataupun most ataupun s bergaris bawah berarti mereka versus teman-teman. Maksudnya apa? More versusnya kalau est versusnya most. To light itu to infinitive. Nah kemudian cara analisanya bagaimana? Oke, ada despite atau because of atau although bergaris bawah, pastikan pola setelahnya benar. Jadi harus hafal yang kemarin. Despite aturannya gimana sih? Jangan sampai ketemu subject verb. Kebalikannya although harus ketemu subject verb.
Because juga sama, because sama seperti although, wajib ketemu subject verb, because of sama seperti despite, tidak boleh ketemu subject verb. Itu aturannya. Jadi harus hafal aturannya. Kita lihat despite setelahnya ternyata ada subject verb. Mana subject verbnya teman-teman? Cats can see. Oke, betul. Cats cannot see itu ada subject verb ya. Ada subject. Kegedean. Ada subjek dan verb. Nah, despite apakah boleh setelahnya ketemu subjek verb? Tidak boleh. Tidak boleh ya, sehingga alpha ternyata yang salah langsung di posisi alpha. Tapi kita bahas juga kenapa yang bravo benar ya. There, kepunyaan. Kenapa kalau kepunyaan? Jangan lupa jika ada artikel, ende, ada kepunyaan, ada quantity seperti some, many. Kemudian nomor wajib ketemu dengan non. Apakah setelah there ketemu non? Yep, betul. Is itu non. Ya, berapa? Benar. Kemudian Charlie, kenapa benar sih? Nah, untuk more bergaris bawah versusnya adalah dengan Kapan sih kita pakai kapan kita pakai more? Nah, tergantung gandengannya teman-teman, tergantung setelahnya. Jika adjektifnya berupa adjektif pendek seperti big, tall, thin, nah itu kan cuma satu suku kata alias pendek, maka pakainya bigger, thinner, taller. Tapi jika adjektifnya panjang atau minimal dua suku kata, harusnya pakai more. Sensitif itu pendek atau panjang ya? Panjang ya. Minimalnya dua suku kata bahkan lebih. Sensitif 3. Jadi sudah benar pakai more daripada Oleh karena itu Charlie benar. Kenapa delta benar? To light. To light itu to infinitive. To much more sensitive. To infinitive itu apa sih? Itu ketemunya verb BI. Dan memang sudah benar. Light-nya sudah berbentuk verb murni. Oh, sebentar. Dari segi meaning, to light-nya infinitif ya, tapi itu yang artinya terhadap, bukan untuk. Lebih sensitif terhadap cahaya. Nah, to itu ada dua, teman-teman. Ada to preposisi. Nah, ini artinya kepada, artinya terhadap. Yang kedua, ada lagi to infinitif. To infinitif itu apa sih? To ketemunya verb BI atau murni. Ketika bermakna kepada atau terhadap, ketemunya itu dengan non. Bukan cuma non sih, tapi keluarga non. Keluarga non itu apa aja sih? Bisa non, non phrase, non clause, gerund. Itu namanya keluarga non. Nah, untuk to light di nomor 3 ini dari segi meaning ternyata dia bukan to infinitif, tapi yang artinya terhadap. Kenapa kalau terhadap ketemunya non? Light, apakah bisa menjadi non light? Iya, light itu ada dua, bisa non, bisa verb. Ketika artinya non, light itu artinya cahaya. Ketika dia menjadi verb, artinya bercahaya. Nah, kali ini meaning yang cocok untuk nomor 3, to-nya sebagai preposisi ya, dan light-nya sebagai non, cahaya, bukan bercahaya. Kendati demikian, tetap benar yang delta, to itu preposisi, ketemu light non, sudah betul. Nah, nomor 4. Verbnya mana aja sih teman-teman verbnya? Coba tebak mana verbnya. Edit. Lagi atau sudah cukup? Flowers.
Lower, betul. Kita lihat sebelum lowers ada subjek yaitu antifreeze. Antifreeze itu subjek. Nah, kok ada koma nih sebelum subjek? Kenali koma apakah itu? Koma apa sebelum subjek? Koma adverb. Betul sekali. Nah, berarti harus kenal juga isi adverb itu apa aja. Seperti yang saya tuliskan kemarin. Harus hafal. Minimalnya 5 deh, minimal. Wajibnya hafal semua sih. Ayo apa aja isi adverb? Coba sebutkan. Adverb. To infinitive. Infinitif, diawali itu infinitif, terus Verb ing. diawali verb ing, terus Preposisi. preposisi, terus Verb 3. 3, terus minimal 1 lagi. Conjunction subject verb. Conjunction subject verb. Minimal 5 itu. Tapi wajibnya usahakan hafal semua ya. Apa aja sih? Oke, bisa diawali to infinitif, diawali preposisi, kemudian conjunction lengkap, conjunction subject verb. Juga bisa conjunction verb ing, conjunction verb 3. Kemudian bisa juga diawali verb ing, diawali verb 3, dan terakhir diawali adjektif, meskipun jarang. Jadi jumlahnya ada 8 ya, itu wajib hafal. Atau adverb itu bisa juga berupa adverb murni, teman-teman. Adverb murni itu seperti apa sih? Seperti now. Nah, itu kan memang kelas kata atau jenisnya memang adverb. Nah, bisa juga diisi yang demikian. Nah, kita tahu koma sebelum antifreeze ini namanya koma koma adverb. Jadi isinya harus salah satu dari kategori yang kita bacakan tadi. Apakah alfa bisa jadi? No, alfa ini sudah mutlak salah. Kenapa? Jenis conjunction-nya. Berarti jangan lupa juga jenis conjunction adverb itu apa aja sih? Bukan WH lagi, teman-teman. Nah, WH-nya cuma 3. Apa itu? Where, when, dan while. Saya ulangi. When, where, dan while. Jadi WH-nya hanya yang berupa keterangan tempat atau keterangan waktu. When, while itu keterangan waktu, where keterangan tempat. Selain 3 tadi, semua WH semuanya tidak termasuk. Termasuk that. Nah, that ini kan masih tergolong WH tuh. Jadi dia bukan jenis conjunction dari adverb. Nah, bravo bisa jadi as itu bisa conjunction ya. As sama dengan when, teman-teman. Tapi memilih bravo salah. Kenapa? Dia tidak termasuk kategori yang kita bacakan tadi. Kalau ada conjunction, jangan tanggung dong sekalian subject verb. Ini bravo malah conjunction verb aja. Itu pun verbnya bukan verb ing atau verb 3. Jadi bravo tidak bisa dipilih, kurang subjek. Berikutnya Charlie malah kebalikan dari bravo. Kalau yang Charlie ada subject verb sih, tapi tidak ada conjunction. Subject verb aja ada di dalam kategori yang kita bacakan nggak sih? Subject verb aja seperti Charlie ini, ada tidak? Ada enggak? Tidak ada ya. Jadi Charlie ini salah. Harusnya ada conjunction sekalian. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah delta. Kali ini memilih delta berarti adverbnya termasuk kategori yang mana? Coba. Johnson. Conjunction yang gimana? Karena tidak conjunction lengkap, conjunction verb 3. Ayo ini kategori yang mana? Conjunction verb 3. Conjunction verb. Nah, betul. Jadi memilih delta nanti adverbnya berupa conjunction verb 3. Dan itu boleh dalam aturan adverb. Ingat ya, selain adverb tidak boleh berbentuk seperti itu. Yang namanya conjunction umumnya lengkap atau langsung verb yang WH kemarin itu.
Nah, pola yang aneh-aneh seperti ini kok when ketemu verb 3 itu hanya berlaku untuk adverb. Oleh karena itu penting sekali mengenali ciri-ciri adverb itu seperti apa. Salah satunya adalah koma sebelum subjek. Berikutnya nomor 5, ada because, ada despite, ada although, ada because of bergaris bawah. Berarti mereka versus. Versusnya gimana? Harus tahu aturannya. Kalau because wajib subject verb. Kebalikannya because of jangan sampai ketemu subject verb. Pertama alpha because of. Apakah benar harus ada subject verb setelah because of, teman-teman? Ada. Gimana? Just because. Because of ketemu subject verb boleh nggak sih? Nggak boleh. Boleh. Kebetulan alfa otomatis menjadi jawaban di nomor 5. Karena alfa salah. Harusnya diganti apa ya? Because. Because aja harusnya, betul. Kenapa harus because sih? Karena ada choose subject, is-nya verb. Jadi harusnya because tanpa of. Bravo sekarang. Kenapa bravo benar ya? Essentially. Tebak, ini jenis kata apa? Adverb. Adverb ya. Pantangan adverb itu satu. Jangan sampai ketemu non langsung. Loh, apakah ini ketemu non? Tidak. Kan masih dibatasi oleh e. Kecuali langsung ketemu non. Contohnya essentially milk, essentially clothes, essentially class. Nah, itu nggak boleh. Berhubung masih ada pemisah e, boleh di situ adverbnya. Karena lagi-lagi adverb itu posisinya bebas banget. Tapi pantangannya cuma satu, itu tadi. Adverb jangan sampai ketemu dengan non. Itulah kenapa Bravo benar. Kenapa Charlie benar ya? Concentrated. Verb 3 atau verb in bisa menjadi adjektif, teman-teman. Terus kenapa kalau adjektif? Nah, aturan dari adjektif, kebalikan dari adverb, tidak boleh ketemu dengan non. Kalau adjektif, sebaliknya, dia harus ketemu dengan non. Apakah setelah concentrated ketemu dengan non, teman-teman? Ketemu non nggak concentratednya? Iya. Ketemu. Nah, nonnya mana? Form of meal. Betul, nonnya adalah form itu, sehingga Charlie benar. Berikutnya delta, same. Same itu jenis kata apa? Ada yang tahu? Non, verb, adjective, adverb? Adjektif. Adjektif. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasannya dia adjektif, aturannya dipakai. Apa aturannya? Adjektif itu ketemu dengan Ketemu non. non. Dan nutrients itu non. Then. Sehingga delta aman. Jadi untuk aeroanalisis memang wajib tahu jenis kata yang bergaris bawah ya, supaya kita tahu aturannya bagaimana. Berikutnya nomor 6 ada in spite of. Nah, masih sejenis tuh in spite of, despite, although, because of bergaris bawah itu perlu dicurigai. Curiganya gimana? Mereka versus, harus ada subject verb atau enggak nih? Itu yang harus kita perhatikan. In spite of harus ketemu subject verb atau tidak, teman-teman? Tidak. Ayo, in spite of sama seperti because of, sama seperti despite. Non. Apa aturan? Oh, Ketemu subject verb. tidak? Bertemu noun atau verb in. Ketemu non atau verb in. Intinya tidak boleh ketemu subject verb kan ya. Apakah setelah in spite of ketemu subject verb, teman-teman? Setelah in spite of ketemu subject verb enggak menurut teman-teman tuh? Tidak. Tidak ya, tidak ada Ya. subject verb di sini. Berarti alfa udah bener dong, jangan disalahin.
Jangan mentang-mentang topiknya adalah adverb, pasti semua adverb salah. Tidak. Jadi alfa ini aman. Dikarenakan susunan setelahnya memang tidak ada subject verb. Misalkan ada yang menganggap frightening itu bukankah verb ya? Misalkan ya. Jangan lupa ini cuma verb ing, berarti masih termasuk infinite. Kenapa kalau infinite tidak dianggap verb dong? Itu makna dari infinite, tidak dianggap kata kerja. Atau lagi ada yang mengira appearance ini verb misalkan. Maka balik lagi, akhiran ance-ance itu merupakan ciri-ciri dari non. Iya, jadi tidak ada subjek verb di dalam situ. Sehingga alfa aman. Berikutnya bravo. There. Jika ada kepunyaan bergaris bawah, teman-teman, biasanya sih kepunyaan itu antara there dan it. Biasanya. Apa bedanya? Kalau there itu berarti kepunyaan benda yang banyak, kalau it's kepunyaan benda yang satu. Ada there di sini, pastikan ada non yang banyak. Karena there itu artinya banyak. Apakah ada benda yang banyak dari awal sampai terakhir, sampai titik? Ada non banyak enggak? Enggak. Tidak ada ya. Tidak ada satupun non yang banyak. Appearance-nya satu, squid-nya satu. Ke belakang malah nggak ada non sama sekali. Jadi semuanya benda tunggal. Nah ini dia. Jadi yang salah adalah bravo. Pembenarannya harus apa dong? Nah kepunyaan benda tunggal itu apa sih? It's. Jadi there harusnya diganti oleh it's. ITS tanpa koma atas ya, ITS langsung. It's frightening appearance. Harusnya gitu. Alasannya di apa? Karena there itu harus merujuk pada benda yang banyak, sedangkan kita lihat tidak ada non yang banyak dalam soal ini. Jadi mau nggak mau there harus kita pindah. Jika dipertahankan tetap there, nanti there-nya kemana? Nah, itu ambigu. Jadi bravo salah. Frightening. Kenapa Charlie benar ya? Jangan lupa verb ing dan verb 3 bisa menjadi adjektif. Dengan kata lain, adjektif itu harus dong ketemu dengan non. Dan memang sudah ketemu dengan non yaitu appearance. Sehingga Charlie aman. Berikutnya delta. Kenapa delta benar? Harmless. Akhiran less. Itu ciri-ciri dari apa? Ayo. Kata apa ini harmless? Harmful, harmless sama. Apa itu? Keterangan. Apa ya? Nah, adjektif atau adverb atau verb? Adjektif. Kayak talkless, kemudian speechless. Belum nanti. Nah, ini adjektif karena ada akhiran less. Kenapa delta itu benar ya? Kenapa harus adjektif? Kita lihat ada N di sana. Jika ada N dimanapun posisinya, kebetulan aja ini di belakang. Bisa saja nanti N-nya di depan. Jadi jika ada N, or, ataupun but, dan sebelah kanan atau kirinya bergaris bawah, teman-teman, usahakan dianalisa duluan. Kenapa? Karena untuk menyingkat waktu mengerjakan soal structure, dan biasanya mereka dipermasalahkan masalah kesetaraannya. Untuk mengecek dia udah setara atau udah selevel gimana? Ya kita lihat sebelum dan setelahnya yang tidak bergaris bawah. Karena yang bergaris bawah di sini adalah setelah N, patokannya berarti sebelum N, yaitu shy. Shy itu jenis kata apa sih? Ada yang tahu? Adjektif. Adjektif. Nah, berarti setelah N juga wajib adjektif. Oleh karena itu delta aman. Berikutnya nomor 7. Ada 2 verb ya, yaitu is, isu, dan has had. Ada 2 verb.
Maka normalnya kita butuh apa ketika ada dua verb? Conjunction. Conjunction 1. Alpha memang conjunction sih, tapi jangan lupa. Nah, conjunction yang kita butuhkan itu maunya conjunction adverb. Taunya itu adverb dari mana? Tebak. Ada komanya. Is, had itu kan ya. Sebelum has had ada it, itu subjek. Nah, ada koma sebelum subjek itu pasti adverb. Jenis conjunction dalam adverb nggak mau WH kecuali 3, where, when, dan while. Itu aja yang mereka anggap yang WH. Itu sudah bukan WH lagi. Terus apa dong? Banyak. Bisa because, bisa although, bisa if, bisa unless, dan seterusnya. Intinya selain WH lagi. Jadi alpha meskipun dia salah. Karena bukan jenis. Bravo pun sama, malah salah banget memilih Bravo karena the reason ada awalan the itu berarti non. Non, awalan non tidak bisa menjadi isi adverb. Kok bisa? Coba diingat-ingat lagi yang kita baca tadi. Isi adverb apa aja? Tidak ada yang diawali non. Betul. Charlie, jika melihat dari on-nya memang memungkinkan sih ya. Karena nanti kita akan mengira, oh diawali preposisi nih. Harusnya bisa, tapi jangan lupa preposisi tidak pernah mau ketemu subjek dan verb. Kalau memilih Charlie, setelah on itu atau setelah off itu ada subjek verb loh. Mana advertisingnya subjek, is-nya verb. Dan itu nggak boleh banget. Preposisi Halo. Terus.